Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Musa. Oke, langsung saja ya. Jadi pagi hari ini, hari Jumat, eh, kita akan coba memahami tentang entitas al-haq, ya. Yang ketiga, yang nomor tiga, yaitu hukum alam. Jadi alam semesta dengan al-haqnya itu sudah mengambil hukum sendiri menurut standar Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan kita pahami pada pagi hari ini adalah soal kematian, dan juga sakit, ya. Jadi kemarin sudah saya bahas ya di ending video bahwa kematian dan juga sakit itu tidak ada campur tangan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada. Karena kematian itu ya proses alami manusia, tua kemudian mati. Ada yang sakit kemudian mati. Gitu. Jadi adapun penyebab-penyebabnya itu ya ada dua, yaitu apakah dari alam, ya, yang sering kita sebut dengan bencana alam. Nah, itu adalah proses alami alam semesta, ya, untuk meriset dirinya sendiri, ya. Misalnya gunung berapi, ya, yang mengeluarkan lahar, itu proses alami gunung, gitu, untuk merisetkan dirinya sendiri, gitu. Begitu pula misalnya tsunami seperti itu. Lalu gempa bumi itu adalah kejadian alam yang terjadi akibat pergeseran tanah. Nah, itu seperti itu cara Allah Subhanahu Wa Taala membentuk alam semesta ini. Itulah yang disebut dengan al-haq. Dan ada juga kematian karena proses tangan manusia, ya, akibat tangan manusia. Misalnya di Palestina, nah bayi-bayi, lalu pejuang itu banyak yang gugur, ya, meninggal akibat serangan Israel. Nah, itu bukan campur tangan Tuhan, bukan atas kehendak Tuhan, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak atas serangan Israel kepada rakyat Palestina, berarti Allah menentang sifatnya sendiri, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu pula, ya, apa yang terjadi ketika ada pemerkosaan, itu bukan campur tangan Tuhan, ya. Orang memperkosa itu ya karena dirinya sendiri, atas kehendak sendiri, bukan kehendak Tuhan. Begitu pula ya Hitler, ya, itu melakukan genosida kepada negara-negara yang menjadi jajahannya, itu bukan karena Allah, bukan atas kehendak Allah, dan tidak diizinkan Allah juga, bukan karena izin Allah, begitu. Dan juga Belanda yang menjajah bangsa Indonesia selama kurun waktu ratusan tahun, itu bukan atas kehendak Allah, bukan atas kehendak Tuhan. Seperti itu. Itu karena ya manusia itu berkehendak atas dirinya sendiri. Dia melakukan kejahatan atas dirinya sendiri, begitu. Nah, ini ada dalilnya, ya. Saya akan bacakan misalnya di surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan kesalahanmu. Dan di surat Al-Baqarah ayat 12 juga seperti itu. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ada lagi ya, banyak ayat yang bunyinya senada. Nah, ini di surat Ar-Rum ayat 41, ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terus surat An-Nisa ayat 79. Kebaikan apapun yang kamu peroleh itu adalah dari Allah, sedangkan keburukan atau bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, itu seperti itu. Jadi sakit dan kematian itu Allah tidak campur tangan. Nah, itu karena memang hukum alam semesta seperti itu. Atau yang satu lagi, ya, karena manusia yang menyebabkan itu semua. Begitu. Lalu ada yang memakai dalil bahwa semua ini adalah ujian. Nah, ini dalilnya, misalnya kita baca di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Ya, atau yang sering kita sebut sebagai bala. Ya, bala. Nah, ini ujian ini kita mengambil kesimpulan atau berdialektika itu salah ya. Dulu termasuk saya yang punya pikiran umum ya, seperti umat Islam pada umumnya, bahwa ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala karena ayat ini. Seperti ini gitu. Nah, kita meletakkan ujian itu yang salah di mana gitu. Kalau kita meletakkan ujian itu di sebabnya ya sebab ujian itu datang, misalnya bencana alam, gunung meletus, gempa bumi atau tsunami, itu disebabkan itu salah karena berarti menyalahi ayat yang lain, kontradiktif dengan ayat yang lain. Kalau kita meletakkan ujian itu di sebab, begitu pula di akibat, ya. Jadi ada hukum sebab, hukum akibat. Akibat dari bencana itu apa? Yaitu kematian, ya. Atau paling tidak itu sakit, ya sakit. Itu pun salah, ya. Jadi kematian dan sakit itu bisa disebabkan karena dua tadi, karena memang hukum alam yang menurut standar Tuhan al-haq itu seperti itu. Yang kedua karena manusia, ya. Di Palestina banyak sekali tuh akibat dari peperangan, yaitu kematian. Jadi kalau kita meletakkan ujian itu di kematian, itu juga kesimpulan atau berdialektika yang salah. Lalu di mana yang benar? Nah, setelah saya pahami ayat ini ya, agar tidak kontradiktif dengan ayat yang lain, yaitu di reaksi atau respon dari ujian dan cobaan itu, reaksi kita gitu. Jadi ujiannya itu di situ. Apakah dengan ujian atau cobaan itu kita menjadi pesimis, putus asa, atau justru tidak menjadi kuat? Nah, ujiannya di situ sebenarnya. Ya, misalnya kita ambil contoh Fir'aun. Ya, Fir'aun itu ya yang menjadi ujian bagi Nabi Musa yang di surat Al-Baqarah ayat 49. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat ujian atau cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Nah, kalau meletakkan Fir'aun ini berarti atas kehendak Tuhan, kehendak Allah atau izin Allah. Nah, ini kan yang salah. Berarti Allah memerangi nabinya sendiri kan, Nabi Musa. Ya kan, yang salah. Begitu pula jika akibat dari Fir'aun itu juga Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian anak perempuan, ya anak laki-laki, anak laki-laki, bayi laki-laki dibunuh-bunuhin. Itu karena Allah, itu juga salah. Yang betul adalah reaksi atau respon terhadap ya Fir'aun dan perbuatannya. Itu ujiannya di situ. Apakah Bani Israel itu kuat terhadap apa yang dilakukan Fir'aun pada waktu itu atau tidak? Ya. Kan seperti itu, manusia juga seperti itu. Ada yang saat ini juga yang tidak kuat, pada bunuh diri, pada putus asa. Atau yang kuat, dia struggle, dia semangat ke depannya. Seperti itu. Nah, anehnya ya, ketika ada yang meninggal atau yang mati, ya, orang-orang itu menyebut dipanggil atau diambil. Ya. Misalnya ya, saudara saya ada yang meninggal, ya. Si fulan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala atau diambil Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang ini ya, banyak orang juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kalau kita artikan ayat itu tidak ada diksi Allah mengambil atau Allah memanggil, ya. Misalnya ya, kita terjemahkan ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Jadi kembali. Ini Allah, ini makhluk. Dia mati, meninggal, kembali. Nggak ada Allah itu memanggil, sini, atau mengambil dia. Nggak ada. Jadi ciptaannya kembali kepada Allah. Gitu. Nah, jadi itu adalah tentang kematian, memahami kematian dalam al-haq, entitas ketiga, yaitu hukum alam. Ya. Nah, adakah yang dapat mengubah itu semua? Ada.
yaitu doa. Jadi hubungan manusia dan Tuhan saat dia hidup adalah doa. Dengan doa itu bisa merubah hukum alam yang terjadi. Nah, ini dalam pembahasan selanjutnya kita akan bahas ya. Ini masih subtema, jadi tidak masuk ke dalam tema. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.